Wa may yudlil palang tajidalahu waliyam mursyida. Ayat berapa tuh? Ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil palang tajidalahu waliyam mursyida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, artinya tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka dia tidak akan menemukan seorang wali yang mursyida. Seorang wali mursyid, pemimpin yang akan membimbing ruhani kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mendapatkan mursyid itu taufik hidayah. Jadi kita patut bersyukur Ibu Bapak ya, untuk kita semuanya dan kita istiqomahkan. Jadi tujuannya kita bertorikoh itu adalah yang pertama, yang paling utama adalah berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimah la ilaha illallah. Karena seperti tadi disampaikan, mata nasu bima ya'ishubihi, manusia mati itu tergantung kebiasaan sewaktu hidupnya. Kita sedang membiasakan diri Ibu Bapak mengucapkan zikir la ilaha illallah minimal setiap pada sholat 165 kali, lebih banyak lebih baik ya. Jadi kalau misalkan 165 dikali 5 waktu itu 825. Kalau digenapkan aja setiap pada sholat 200 itu 1000. Ya, betul ya? 1000. Kalau 70 hari berapa? 70.000. Itu sudah atakoh subro Ibu. Di sini ada nggak kalau tahlilan suka atakoh subro? Ada ya. Kita nggak usah pakai atakoh lagi, sudah mengatahkan diri sendiri Bu. Tanpa diniatkan untuk atakoh itu sudah menjadi memerdekakan diri kita dari siksa neraka. Nauzubillah. La ilaha illallah yang dibacakan kita 70 hari aja Ibu Bapak ngamalin itu sudah 70.000 kalau setiap harinya setiap pada sholat 200. Lalu kalau 140 hari berarti ada 140.000. 70.000 yang itu bisa dihadiahkan kepada orang tua kita yang meninggal dunia tanpa perlu kita niatkan. Ya Allah, andai saja zikirku selama 70.000 ini diterima oleh Allah dan diberikan pahala, maka berikanlah pahala itu untuk orang tuaku yang sudah tiada. Maka itu jadi kemerdekaan Ibu Bapak. Ya, zikir kita ini sudah luar biasa. Bukan hanya mengampuni dosa, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi mampu membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit. Ya, kata Nabi mengatakan inna likulli syai'in siqalatan wa siqalatul qulub zikrullah. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikrullah. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan di dalam kitab Sirrul Asrar wa tasfiyatul qalbi min hadhil qadarati la tasulu ila bi mudawamati dzikrillah bistalqin jahron fil ibtida. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Sirrul Asrar. Untuk membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati itu tidak akan pernah bisa berhasil Ibu Bapak, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kecuali dengan mendawamkan zikir, dan zikirnya itu harus ditalkin terlebih dahulu, dibimbing dahulu ya, agar nanti hati Ibu Bapak ini dibersihkan dari segala penyakit-penyakit hati. Ibu Bapak ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kurang lebih ada 52 penyakit hati. Satu penyakit hati saja Ibu Bapak, satu saja, satu penyakit hati namanya kibir, itu Ibu Bapak diharamkan masuk surga. Hadis Nabi mengatakan, hadisnya sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah orang yang ada di dalam hatinya ada penyakit sombong walaupun sebesar biji zarah. Kesombongan, merasa paling mulia, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling kaya dan sebagainya. Itu ada sedikit saja. Allah haramkan Ibu Bapak masuk surga. Itu satu penyakit. Sedangkan dalam kitab Ihya itu ada 52 penyakit hati. Ibu mau biarkan penyakit itu diam selama hidup kita? Satu penyakit saja itu kita nggak masuk surga. Makanya harus ada guru ahli yang bisa merawat, membina, mengobati penyakit ini. Ini saya analogikan Ibu ke dalam penyakit zahir. Kalau ada Ibu Bapak penyakit saat ini, nauzubillah ya, ini contoh saja.
ada paru-paru, ada liver, ada jantung, ada usus buntu, ada apa lagi? Stroke. Pokoknya komplikasi aja. Ya, borongan tuh penyakit ada semuanya. Kira-kira kalau kita pakai obat warung sembuh nggak? Datang ke dokter 24 jam sembuh nggak? Nggak akan sembuh. Harus kemana dibawanya? Ke dokter spesialis rumah sakit khusus, dan dokternya pun harus yang khusus mengobati penyakit komplikasi itu. Kalau ibu bapak ingin sembuh penyakit yang komplikasi itu, kira-kira ibu mau nurut sama dokternya atau mau saya aja? Ya. Kalau kata dokter jangan pulang atau jangan? Jangan kan? Kalau kata dokter nih minum obatnya nih pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, diminum atau enggak? Berarti harus apa? Harus nurut. Nurut itu kepada dokter namanya baiat. Janji setia. Kata dokter mau sembuh nggak? Mau. Ikutin kata saya. Kalau nggak mau sembuh silakan sembuh aja. Itu namanya janji setia. Ketika kita bertoriko pun begitu. Jangan semau-maunya. Ya. Zikir semau-maunya, khotaman semau-maunya, manakiban semau-maunya. Itu kata dokter sudah dikasih obatnya, semau-maunya. Akhirnya kenapa? Bertoriko lama, penyakit masih banyak. Kenapa? Karena kita nggak nurut sama dokter. Ya, paham ya? Jadi kalau ingin bersih penyakit-penyakit hati itu harus ikutin apa kata dokternya. Ya. Kalau nggak mau ikutin ya itu wajar kita bertorikoh lama. Kenapa saya masih ada iri, ada dengki, ada hasud, ada ujub, ada ria, ada dendam? Karena kita tidak mengikuti aturan mursyid. Nah, jadi penyakit rohani itu lebih komplikasi lagi ibu bapak daripada penyakit zahir. Ibu bapak, orang yang meninggal dunia dalam keadaan penyakit zahir itu sakitnya terbawa nggak sampai akhirat? Nggak akan. Bahkan itu penyakit dapat mengampuni dosa-dosanya. Disebutnya dengan kifarat dosa. Ya, orang yang mati dalam keadaan jantung, dalam keadaan liver, insya Allah itu semua terima. Kenapa? Karena dia matinya dalam keadaan penyakit dalam. Ada hadisnya ya. Orang di antara mati syahid itu orang yang punya penyakit paru-paru, penyakit dalam. Ya. Tentunya dengan sabar dia menghadapi ujian itu. Artinya apa? Penyakit zahir itu ketika dia meninggal dunia, insya Allah rasa sakitnya itu akan hilang dan diganti dengan kenikmatan. Sebaliknya, penyakit hati itu di dunia terasa atau enggak? Enggak terasa kan? Bahkan kita enggak merasa punya penyakit. Ujub, ria, iri, dengki itu enggak merasa punya penyakit, benar ya? Enggak merasa. Tapi itu penyakit akan terbawa sampai hari kiamat. Sampai nanti kita di alam kubur, penderitaan di alam dunia, ibu bapak, itu tidak sebanding dengan penderitaan di alam kubur. Penderitaan di alam kubur itu tidak sebanding dengan penderitaan nanti di padang mahsyar. Penderitaan di padang mahsyar itu tidak akan sebanding ketika kita nauzubillah dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya itu abadi. Nauzubillah, mudah-mudahan. Nah, inilah Pak. Belajar thariqah adalah agar kita betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus betul-betul dirawat pada saat kita di dunia ini. Yaitu apa? Dengan cara membersihkan penyakit-penyakit hati. Jadi ibu bapak, ini setan. Setan ini akan menggoda di 3 waktu dalam beribadah. Saat ibu akan ibadah, setan akan menggoda kita dengan kemalasan. Bener ya? Waktu zuhur datang, kewe jam 1. Urut panjang kene. Kesangan kene. Datang jam 4, aya babaturan, mau kita ini. Nyambung jam besok setan teh tenang guys, saya kan waktu ieu. Kewe cenah. Datang ke maghrib. Gitu jeung kitu, Bu. Jadi setan itu ketika beribadah akan menggoda ibu bapak dengan rasa malas beribadah atau dengan menyepelekan waktu. Setelah beribadah, sedang beribadah pun setan akan terus menggoda ibu dengan cara apa? Hatinya goplah. Sholat bapak ibu jasadnya madhep kiblat, tapi hatena mah keur ngopi keneh eta teh. Gabungan tadi teh ngopi teh kasalampu ajar gitu. Obrolan can beres tadi teh ke janda. Jadi kabayang keneh.
Jadi ke sholat itu ngabayangkan ide obrolan. Nah, kita bikin dahsyat ya ngobrol sholat. Gitu tah. Jadi setan itu akan menggoda bagaimana sholatnya itu sia-sia, tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Setelah ibadah, setelah sholat, setan pun akan terus menggoda ibu bapak dengan merasa bangga dengan sholatnya, merasa senang dengan sedekahnya, merasa ingin dipuji dengan amalannya, merasa ingin mendapatkan sebuah kemuliaan dari ibadahnya. Ada ujub, ada riya, ada takabur di dalam ibadah. Itu setan dari tiga, ya, satu di antara tiga itu pasti akan berhasil. Setan itu pasti akan berhasil. Kalau nggak malas, ibadahnya nggak khusyuk. Kalau sedang ibadah khusyuk, setelah ibadahnya pasti akan digoda agar dia tidak ikhlas ibadahnya. Seperti itu. Itu akan terjadi satu atau bahkan tiga-tiganya terjadi. Nah, thariqah itu untuk meminimalisir itu. Thariqah itu untuk meminimalisir agar tetap ibadahnya semangat. Ya. Saya Pak belajar thariqah ini baru 2020, masih baru. Dulu sebelum belajar thariqah, sholat wajib unggul kan, update. Sholat kok badiah qobliyah mah jarang. Oh itu harus pakai hebat sih gitu ya. Bisa asal kasus gitu. Ya, itu wajib unggul. Jadi sholat sunat itu dianggapnya sepele gitu. Yang penting nggak wajib. Jam 2 ge leureum keneh. Daripada itu sholat gitu. Eta. Jadi menyepelekan waktu sholat lagi di imam masjid deuseuh. Eta Pak. Jadi asa pang bagusnya eta. Berarti sholat teh aya ujub di dinya. Dulu sebelum belajar thariqah seperti itu. Nah, setelah belajar thariqah baru paham, ya Allah, ternyata dulu beribadah itu enggak satai kuku acan lah Pak. Lamun geus belajar thariqah mah ayo namanya alhamdulillah diajar thariqah. Kalau manakib maghrib di sini ada maghrib. Manakib malam ada ya. Malam manakib itu kan maghribnya kita berjamaah. Benar. Zikir, lalu khotaman, lalu sholat sunnah ba'diyah. Setelah ba'diyah tawabin 6 rakaat, lalu taubat 2 rakaat, lalu biru walidain 2 rakaat, lalu lihibjil iman 2 rakaat, lalu syukur nikmat 2 rakaat, total 21 rakaat itu dengan qobliyahnya. Bu, kata teh jadi wali tah eta mah. Eta segitu aneh gitu ya. Oh, ieu salat tambah. Masya Allah. Ternyata luar biasa belajar thariqah itu. Jadi diajar rajin. Bukan hanya wajib tapi sunnah. Zikirnya kita diperbanyak. Bahkan sholat malamnya yang biasa nggak pernah bangun tangan setengah malam, alhamdulillah jadi bangun tengah malam. Yang biasa sholat sunnah duha jarang, jadi mulai diajar. Ada bahkan sebelum sholat duha kan ada sholat sunat isyraq ya, ada sholat sunat istikharah, ada sholat sunat isti'adzah. Jadi istikharah baheula mah kan urang dengan jodohnya. Cocok teh ya. Panggil na TikTok ya. Aduh apa henteu gitu. Kalau istikharah mah ulah keur boboh, Pak. Hese istikharah. Maksa apa soalna. Ayo kudu jadi tetap kajian teh bisa renang goreng ya. Geus boboh di lawa hese eta teh. Kudu jadi kudu. Berarti istikharah mah memeh boboh ya. Boboh. Kalau lamun geus boboh mah hese ta istikharah gagal ka ieu mah salah istikharah mah. Jadi istilah dalam thariqah itu bukan istilah untuk supaya harus jodoh atau harus pekerjaan, bukan, agar setiap harinya dari pagi sampai sore itu dijadikan waktu yang baik oleh Allah, keadaan yang baik, ya ibadah yang baik dari sore sampai malam, ya agar istilah kita kan 2 kali ya, malam sama pagi itu. Surat Al-Asr sunat lidabil bala. Lidabil bala itu Isya, badiah Isya, qobla subuh. Sama subuh. Itu agar kita terhindar dari balai dunia dan akhirat, balai zahir dan balai qalb. Jadi kesimpulan Ibu Bapak, belajar thariqah itu ternyata kita dididik oleh guru mursyid kita untuk senantiasa rajin mengamalkan ibadah kepada Allah dan rajin menuntut ilmu.
Ya, kalau manakib di sini hampir tiap hari thalabul ilmi. Ini kan thalabul ilmi. Ya. Ini kan hikmah ilmiah, ini kan thalabul ilmi. Kita hampir setiap hari berarti menuntut ilmu agama. Maka di Suryalaya itu motonya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah itu ketika ibu mendapatkan ilmu itu langsung diamalkan. Makanya di Suryalaya itu mubalik menyampaikan ilmu itu yang urgen-urgen, Pak. Bukan ilmu-ilmu yang teoritis. Ini saya bab di sini ya ceritain bab haji. Kalau ibu paham sekarang diamalkan ya bab haji? Belum tentu. Kan nanti diamalkan ya kalau lagi mau berangkat ya. Tahun depan atau bab puasa. Puasa Ramadan ini masih lama. Artinya bukan ilmu yang urgent. Nah, ilmu kita ini ilmu urgent, ilmu bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan penyakit hati dengan apa? Dengan zikir. Agar zikir ini mampu selalu membuat hati kita ingat kepada Allah. Kenapa ibu bapak ada ujub, ada riya, ada iri, ada dengki, ada hasud? Kenapa coba? Karena kita ini merasa diri ada. Merasa diri hebat, merasa diri mulia. Saya sakit hati nih, dihina sama tetangga saya. Kenapa? Karena saya dianggap orang yang miskin. Kenapa miskin? Karena saya merasa kaya. Saya sakit hati dihina sama tetangga saya. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang orang yang buruk, orang yang hina. Padahal saya pejabat, saya ini ustaz. Coba ibu bapak, belajar mutu qobla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum kau mati yang sebenar-benarnya. Kita introspeksi dulu bahwa dulu kita flashback ke masa depan, masa lalu kita ibu bapak. Ya. Sebelum ibu sekarang jadi manusia, sebelum ibu bapak sekarang jadi ustaz, jadi punya jabatan, punya harta dan sebagainya. Saya ingatkan ibu bapak semuanya dan mengingatkan saya pribadi. Waktu kita lahir ke dunia, saya tanya ibu bapak, waktu lahir ibu bapak, waktu keluar dari rahim orang tua kita, ibu kita, itu dalam keadaan apa? Telanjang, benar ya? Ibu hina atau mulia pada saat itu? Hina, kenapa? Karena lahirnya bareng dengan air ketuban, dengan darah nipas. Benar gak kita hina waktu itu? Benar ya? Lalu pada saat itu ibu bapak sudah punya jabatan belum? Sudah punya harta belum? Sudah punya kemampuan belum? Kok sekarang dihina marah? Kan dulu kita memang orang lemah, orang hina, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya harta apa. Allah itu sedikit demi sedikit ibu bapak setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu waktu lahir kemampuannya nggak ada apapun. Dia mau makan saja itu perlu nangis, betul. Nggak bisa ngomong dia, ibu mau susu enggak. Tapi dengan tangisan, ilmu yang paling pertama untuk makan dia nangis. Nggak bisa ngomong. Benar? Terus pada saat ibu mau mandi, pakaian apa bisa sendiri? Enggak kan? Semuanya kita dibantu oleh orang tua kita. Dibesarkan sampai ibu bapak mulai punya kemampuan berjalan. Betul. Kemampuan bicara, kemampuan memakai baju sendiri, kemampuan bisa makan sendiri, bahkan gede sedikit ibu bapak dikasih kemampuan memiliki kemampuan bisa naik sepeda, naik motor, bahkan dikasih titipan harta oleh orang tua kita, gede sedikit ibu punya kemampuan memiliki ilmu agama, anggaplah sebagai ustadz, besar sedikit sekolah tinggi, punya jabatan dan sebagainya. Itu semuanya titipan. Pacaran ya. Artinya apa? Dulu itu kita itu hakikatnya adalah manusia yang hina. Pacaran. Ya itu. Jadi kita harus bisa meragap diri. Kenapa kita betul-betul merasa paling sakit hati, dihina dan sebagainya, karena kita tidak mengenal diri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbo. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal kepada Robnya. Ini saya sering sekali Pak Ibu Bapak saya bahas tentang masalah ini.
Agar kita belajar toriko itu belajar untuk masuk ke dalam relung kolbu bahwa kita ini manusia yang tidak layak sebetulnya untuk diberikan kemuliaan, manusia yang tidak layak untuk dijadikan orang yang mendapatkan pujian, ya. Karena itu semuanya titipan Pak. Nggak ada yang bangga Pak, tukang parkir Alfamart atau Indomart, mobil banyak masuk itu nggak bangga dia, benar. Mobil keluar pun dia nggak sedih. Kenapa? Karena titipan. Nah, kenapa dia sedih? Karena dia merasa memiliki. Jadi karena diri kita ini adalah orang yang betul-betul hina akan diri kita, akan timbul ketawaduan bahwa kita ini adalah hakikatnya manusia yang lemah, manusia ini yang manusia tidak punya apa-apa. Maka dengan begitulah kita akan mengenal kepada Tuhan kita. Jadi tujuan kita hidup di alam dunia ini, Ibu Bapak, adalah untuk mengenal Allah. Al-Quran mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, di dalam kitab Miftahus Sudur karya Pengarsa Guru Agung dan juga dalam kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jilani, liya'budun ditafsirkan dengan ay liya'rifuni. Jadi maknanya tidak aku jadikan jin dan manusia terkecuali untuk ma'rifat kepadaku, kata Allah. Untuk mengenal Allah, Pak, Ibu Bapak kita ini. Sesuai dengan kaidah awaludin ma'rifat tuwa. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Paman lam ya'rifu kaifa ya'budu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Apabila kita tidak mengenal kepada Allah, bagaimana engkau bisa beribadah dengan baik kepada Allah? Bisa saya tanya Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak ibadah sudah baik ketika ibadah zahir hatinya tidak ibadah? Apa sudah baik? Apakah sudah dianggap baik ketika ibadah ingin dipuji? Apakah dianggap baik ketika kita beribadah tetapi hatinya tidak ikhlas? Berarti itu tidak mengenal. Maka caranya bagaimana untuk mengenal Allah? Ya ini, belajar toriko. Nah, keuntungan Ibu Bapak kita belajar toriko, kalau kita sudah mengenal kepada Allah, Ibu Bapak, Ibu nih saat ini, Bapak saat ini sedang belajar toriko, ingin sekali mengenal kepada Allah. Ibu Bapak nggak ada umur, ya baru belajar talqin seminggu, meninggal dunia. Ibu Bapak nanti akan disatukan dengan guru mursyidnya, akan disatukan dengan ruhaninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata siapa ini? Apakah ada dalilnya? Ini sering saya bahas. Ini dalilnya ada di dalam hadis yang dicantumkan di dalam kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bu, Pak, kalau hadis yang sudah dicantumkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Aulia, kira-kira bisa diragukan atau enggak? Tidak akan bisa diragukan. Karena seorang wali itu ketika mau mencantumkan hadis di dalam kitabnya, dia bertanya dulu pada baginda Nabi. Seperti bagaimana? Seperti Syekh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau di dalam mukadimahnya mengatakan, aku tidak bisa mencantumkan satu pun hadis Nabi kecuali aku tanya dulu kepada baginda Nabi, apakah ini benar dari engkau ya Rasulullah. Seperti itu. Jadi bisa mukalamah para wali itu. Bisa mukalamah, berkalam-kalam dengan ruhannya baginda Nabi. Ketika kata baginda Nabi benar, silahkan kamu cantumkan di dalam kitabmu. Nah, di dalam kitab Sirul Asrar ada hadis Nabi yang mengatakan begini, man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabri malakaini yu'allimani ilmal ma'rifah. Barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ilmu ini bukan ilmu sembarangan, ilmu ingin mengenal Allah. Ya. Ibu Bapak belajar toriko, belum sempat mengenal Allah, keburu mati. Ba'asallahu fi qabrihi malakaini, Allah bakal mengutus dua malaikat di dalam kuburnya. Yu'allimanihi ilmal ma'rifah. Tujuannya adalah untuk membimbing, membina ibu ilmu ma'rifat. Wa qoma min qabrihi aliman wa'rifat. Dan nanti ibu bapak bangun pada hari kiamat nanti dalam keadaan sudah alim dan sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah patut kita syukuri Ibu Bapak. Keuntungannya. Nah,
Dua malaikat itu siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wal muradu minal malakaini ruhaniyatun nabi wal wali. Dua malaikat yang dimaksud itu adalah ruhaniyatun nabi wal wali. Ruhaninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruhaninya seorang wali. Wali itu tiada lain adalah wali mursyid, guru mursyid kita, pangersabahan. Jadi kesimpulan ibu bapak, kalau saat ini kita belajar thariqah, istiqomah mengamalkan zikir, khataman, manakiban, mengamalkan, melestarikan, ya, dengan tidak menambah mengurangi, ibu bapak meninggalnya akan disatukan dengan pangersa Abah Aman, guru mursyidnya, akan disatukan dengan ruhaninya baginda Nabi. Masya Allah, luar biasa ibu. Bagja bu. Mankobah keberapa tuh? Yang 40 itu tuh. Tuhan saya dibeli buku catatan bulan Muharram, ya bulan kemarin berarti kan. Dalam Mankobah 40 itu, Syekh Abdul Qadir Jilani diberi buku catatan untuk menuliskan murid-muridnya sampai hari kiamat. Barang siapa yang berguru dan mahabbah kepadaku, malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya tidak akan memberi rasa kekhawatiran kepada murid-muridku. Ini ada korelasinya dengan hadis tadi. Nah pertanyaannya, Syekh Abdul Qadir Jilani sampai saat ini apakah masih hidup jasadnya? Tidak ada. Yang dimaksud dengan sampai hari kiamat murid-muridnya itu adalah murid-murid yang berguru kepada muridnya yang sanadnya tersambung kepadanya. Saya tanya, Pangersa Abah Anom sadarnya nyambung kepada Tuhan, nyambung nggak? Nyambung. Maka ketika kita berguru kepada Pangersa Abah Anom, itu hakikatnya kita dianggap murid oleh Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan kita dianggap. Ya Allah. Seperti itu, Pak. Tapi kan jadi murid ya ulah jadi murid Bangkawarah banyak. Ya kan di dalam sekolah ya ada murid yang soleh, murid yang teladan, ada murid yang bolos-bolosan, ya gitu. Tapi ulah bolos sering tadi Pak. Imam Manakim kadang ayah kadang eueuh. Tapi yang penting kita tetap belajar istiqomah. Istiqomah kita itu kayak anak yang sedang belajar jalan, umur setahun 2 tahun ya. Dia jalan jatuh, jalan lagi jatuh lagi. Seperti itu Pak istiqomah kita ini. Tidak akan landai, kita tidak akan. Tapi tetap kita belajar istiqomah agar kita bisa diaku sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, agar diaku sebagai muridnya Pangersa Abah Anom. Ya. Lalu ada hadis Nabi mengatakan laisa min ahli la ilaha illallah wahsyatun ingdal maut wala fil kuburi wala fil hasyri. Ini pun ada korelasinya, ada tersambung ya, ada senadanya dengan hadis Nabi dengan tadi kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak akan ada bagi pengamal zikir la ilaha illallah wahsyatun ingdal maut. Tidak akan ada rasa ketakutan ketika pada saat ajal akan tiba. Tidak akan ada rasa takut. Ya. Jadi ibu bapak kalau sudah mengamalkan zikir la ilaha illallah, itu insya Allah pada saat sakaratul maut ibu bapak tidak akan rasa takut ketika ada malaikat Israel datang memanggil kita. Bahkan malaikat Israel pun akan puluk salam kepada ahli la ilaha illallah. Bahkan Pangersa Abah Anom guru mursyid itu akan menemani ibu bapak. Ini saya bukan ngomong sembarangan ini. Saya sering menyaksikan ya. Ada beberapa menyaksikan para para keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini 2 bulan yang lalu pernah terjadi. Ada ibu Ikhwan, Ahwat berarti ya. Ahwat itu beliau belajar khidmah di salah satu masjid di Tangerang. Ada yang kantor sekretariat tuh, ada TKN Tangerang. Yang kemarin di soal sama Pak Umi. Itu ada salah satu ahwat yang beliau khidmah di situ, Bu. Khidmah di situ, beliau meninggal di situ. Nah, semalam sebelum meninggalnya itu kalau nggak salah pagi, malamnya itu beliau bergumam. Menyaksikan gumamannya itu anaknya ini bukan Ikhwan. Nah, ibunya itu bilang begini, kan anaknya nyaksiin anaknya bukan Ikhwan. Ada apa? Anaknya nanya kepada ketua LD, kepada Pak Asep, Pak, itu ibu saya semalam bilang ada apa? Itu siapa?
Itu Abah Anum hadir menemani ibu bapak ketika ajal akan tiba, mengingatkan ibu bapak agar senantiasa meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, Allah. karena ibu bapak sudah menjadi ahli. Ya, mudah-mudahan kita bahagia. Nah, jadi pentingnya kita mendapatkan talqin itu agar kita meninggalnya bisa sama-sama husnul khotimah. Nih kayak Pak Haji Dwi, ibu belum talqin ya Bu ya? Itu kayak mau berangkat umroh beda travel. Ya. Kira-kira kalau beda travel di Mekah Madinah ketemu nggak? Belum tentu. Ya, beda hotel. Suami istri tidur bisa. Bisa. Apalagi yang nggak punya istri. Ayah bidadari. Gitu ya. Jadi orang yang mendapatkan talqin zikir itu seperti ibu bapak mau berangkat haji umroh menggunakan satu perusahaan, ikut KBIH, ikut travel, ya naik pesawat, ada pembimbingnya. Ibu tahu nggak Mekah Madinah? Nggak tahu kan? Tapi diarahin oleh pembimbingnya, oleh mutawifnya. Nih Ka'bah nih, ini Madinah, ini Masjid Haram, ini Masjid Nabawi, ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina. Ibu bapak akan diarahkan seperti itu oleh mutawifnya, oleh mursyidnya. Tapi kalau ibu bapak nggak punya mutawif, kira-kira ibu bapak kalau belum pernah ke sana, kira-kira gimana tuh ibadahnya? Bisa sempurna atau enggak? Yang ada malah acak-acakan, nyasar. Jadi padang Arafah itu miniatur padang mahsyar nanti. Orang yang ada di padang Arafah itu nggak semuanya punya pembimbing, pusing mereka itu. Tapi yang punya pembimbing, kita ikut arahan daripada pembimbingnya itu. Jadi kalau yang belum talqin, seperti halnya kita berangkat haji, beda travel, beda KBIH, ya, beda pesawat. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita satu travel, satu guru, satu toriko, ya travel itu ibaratnya toriko, ya satu toriko, satu guru, itu ibaratnya mursyid, ibaratnya mutawif. Kita akan sama-sama bareng-bareng ya di alam barzah bareng-bareng, di padang mahsyar bareng-bareng, bahkan di surganya Allah pun akan bareng-bareng. Amin ya Allah. Wala fil kuburi laisa min ahli la ilaha illallah laisa ala la ilaha wahsyatun inggal maut wala fil kuburi. Jadi bagi ahli la ilaha illallah itu tidak akan ada rasa takut nanti di dalam kuburnya. Dalam kuburnya tadi sudah diceritakan, ya, guru mursyid akan menemani kita. Rohani Rasulullah akan menemani kita, bahkan membimbing kita untuk senantiasa marifat kepada Allah. Wala fil hasri, yang bagi orang ahli la ilaha illallah dia tidak akan punya rasa kekhawatiran ketika di padang mahsyar. Ya. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 71, Yauman nad'u kulla unasim bi imamihim, ibu bapak. Pada hari itu, di hari kiamat, setiap manusia akan dikumpulkan beserta pemimpin-pemimpinnya, beserta imam-imamnya. Nah, imam sentral kita itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap umat itu akan disatukan dengan para nabinya. Nabi Adam disatukan dengan umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim disatukan dengan umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Juga Nabi Muhammad disatukan dengan umat Nabi Muhammadnya. Ya. Tapi pertanyaannya ibu bapak, dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini sudah berapa triliun umat Nabi Muhammad? Sudah nggak terhitung ya. Ibaratnya ibu di sini minta tolong Nabi Muhammadnya ada di Mekah. Rasul tulungan abdi nyampe mal Pak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabdagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah olehmu wasilah, pelantara. Wajahidu fisabilihi, dan bersungguh-sungguh engkau di jalannya, di dalam thariqahnya, sing nyak-nyak Pak, sing hidmahnya, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Jadi kita secara langsung kepada baginda Nabi itu sangatlah sulit. Ya, secara dalam perspektif dunia saja. Ya.
kita mau minta tolong sama Prabowo, kalau nggak kenal nyampe nggak Pak? Nyampe Pak. Heset Pak. Tapi harus ada apa caranya? Harus punya pelantara, birokrasi. Ya. Presiden itu punya anak bawah atau punya anak buah. Siapa? Enggak, kalau orang daerah. Gubernur, ya. Jadi kalau kita mau minta tolong sama presiden, kamu wilayahnya di mana? Jawa Barat, katanya. Oh, kamu sama KDM. Hubungi KDM. Waduh, saya nggak kenal sama KDM. Nah, berarti harus apa? Cari anak buahnya KDM. Bupati. Bupati. Ya. Bupati. Kenal nggak sama bupatinya? Nggak. Jangan ke rumah. Nah, bupati punya anak buah. Sama. Kenal sama camatnya? Nggak kenal juga. Camat punya anak buah. Siapa? Lurah. Kenal juga? Nggak kenal juga. Lurah punya anak buah. Siapa? RW? Tanya bentroknya RW. Gara-gara sembako kabar itu diberi bukan? RW punya anak buah. Siapa? RT. RT itu pemajikan Abi. Salah ke Abi. RT kita tetangga. RT-nya itu saudara saya. Jadi kalau saya butuh apa-apa, punya birokrasi yang bagus, wasilah yang bagus, itu sampai Pak ke atas. Sampai. Begitupun kita ibu bapak, ya. Rasulullah itu punya warasatul anbiya, ya, pewarisnya dari Rasulullah kepada menurunkan hirqah kemursidan, memberikan talqin zikir yang pertama kali adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberikan talqin zikir lagi, mengijazahkan zikir sekaligus dijadikan mursyid, yaitu putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terus kepada Sayyidina Ali kepada putranya itu Sayyidina Husain, ya. Sayyidina Husain kepada Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, terus kepada Muhammad Bagir, terus kepada Imam Musa Al-Kazim, terus kepada Abu Hasan Ali bin Musarido, terus kepada Baruk Al-Qari, terus kepada Syekh Siri Sakwati, terus kepada Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini adalah mazhab tasawuf kita. Imam Junaid Al-Baghdadi menurunkan hirqah kemursidan, menurunkan talqin zikir kepada Abu Bakar Dikri Asyibri, turun kepada Abdul Wahid At-Tamimi, turun kepada Abu Faraj At-Turtusi, turun kepada Abu Hasan Ali bin Yusuf Al-Qasir Al-Hakari, turun kepada Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahjubi, turun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itulah yang mempelopori nama Thariqah sebagai Thariqah Qadiriyah, yang memberikan ijazah zikir la ilaha illallah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak sekaligus dijadikan mursyid, menurunkan hirqah kemursidan kepada Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz turun kepada Abu Syekh Muhammad Hatta, kepada Syekh Samsudin, kepada Syekh Syarafuddin, Nuruddin, Walidin, Hisamuddin, terus kepada Syekh Yahya, terus kepada Syekh Abu Bakar, terus kepada Syekh Abdul Rahim, turun kepada Syekh Utsman, turun kepada Syekh Abdul Fatah, turun kepada Syekh Muhammad Gul, turun kepada Syekh Samsudin, turun kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Nah, beliaulah yang menggabungkan dua thariqah, dua perjalanan rohani, yaitu thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani, zikir jahar la ilaha illallah, dan zikir hobi, yaitu Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, thariqah Naqsyabandiyah, digabungkan menjadi thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Zikirnya la ilaha illallah dan zikir hobi, yaitu ditembuskan ke dalam qalbu. Jadi ibu bapak nanti kalau yang belum talqin, nanti ditalqinnya 2 kali. Yang pertama nanti ditanamkan kalimah la ilaha illallah di dalam hati kita. Lalu yang kedua nanti ibu bapak akan diberikan talqin zikir hobi, yang intinya nanti hanya ingat kepada Allah. Jadi ibu bapak nanti akan bisa nih diajar oleh guru untuk selalu ingat kepada Allah, lagi makan, lagi sholat, lagi zikir, lagi dagang, lagi di jalan, lagi di motor, lagi makan, lagi sekalipun ibu hatinya eling ka Gusti Allah. Ya. Sebab kumaha lamun hate urang keur goplah ibu maot di WC. Eta teh kan lain cenah deui nya. Maot di WC teh husnul Fatimah cenah teh. Mudah-mudahan ketika kita dalam keadaan ingat kepada Allah, itulah yang akan senantiasa
mengingat Allah dalam keadaan apapun ya. Mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul Fatimah dengan ingat kepada Allah ya. Jadi saya menitip salam kepada Syekh Tolha, terus kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Faisal Sekutu, kepada Syekh Ahmad Swahibul Wafat Tajul Arifin Pangarsaba Anu. Nah, Pangarsaba Anu itu mursyid kita Ibu Bapak, walaupun jasadnya sudah tiada tapi ruhaninya tetap masih bisa memberikan bimbingan. Ini sangat dirasakan oleh saya pribadi Ibu Bapak. Walaupun saya tidak ketemu langsung dengan Pangarsaba Anu, tapi rasanya bimbingan guru itu hampir 24 jam saya rasakan. Sangat terasa sekali. Makanya di dalam kitab Tanur Kubur, seorang murid itu tergantung keyakinan kepada muridnya, kepada mursyidnya. Kalau dia yakin kepada mursyidnya akan memberikan bimbingan, dia akan dapat. Tapi kalau muridnya dia ragu, menganggap bahwa mursyid itu harus yang hidup, maka dia tidak akan dapat bimbingan. Tidak akan dapat bimbingan. Nah, kita masih ada para wakil talqin di Suria Raya, kurang lebih 22 orang lagi ya, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Ibu Bapak, bagi yang belum mendapatkan talqin, mudah-mudahan mendapat hidayah oleh Allah ya, agar bisa memiliki keinginan untuk mendapatkan bimbingan zikir, agar Ibu Bapak bisa mendapatkan keuntungan apa yang saya sampaikan tadi, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur, akan mendapatkan kebahagiaan nanti di padang mahsyar, jadi disatukan dengan baginda Nabi, disatukan dengan para rohani yang rohani para wali. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ibu Bapak bisa istiqomah semuanya. Kita berdoa kepada Allah dengan karamah barakah guru mursyid kita agar senantiasa kita bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalan Thoriqah Qadiriyah Nusyabaniyah Pondok Pesantren Suria ini sampai akhir hayat kita. Ala hadini wa kullu tusulli hadrul syekh Muhammad bin Syamsul Sayyid Bapak Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit sebelum penutup, Ibu Bapak kalau mau talqin silakan nanti datang ke Pondok Pesantren Suria Raya. Setiap hari ada talqin zikir ba'da subuh berjamaah. Ya, mungkin di sini nanti ada jadwal talqin zikir, silahkan aja diarahkan agar senantiasa bisa yang belum talqin bisa mendapatkan talqin zikir, agar semakin banyak ikhwan akhwat di sini ya. Saya sabar. Di mana Pak? Di Ciruas. Ya, September katanya ada di Ciruas ya. Ibu mudah-mudahan tertanam masih keinginannya, kesemangatannya, karena setan ini akan terus menggoda kita agar senantiasa hilang keinginan itu. Kita terus tanya kepada Allah agar senantiasa diberikan bimbingan untuk sampai kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan maklum karena ini udah waktunya asar. Saya tutup saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.